Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 warga RT 10 RW 10 Kelurahan Pesanpuro Kecamatan Kedungandang sedang melaksanakan pertemuan rutin dan yang utama adalah halal bihalal. Tampak para warga RT 7 RW 10 sedang berbincang-bincang untuk acara rutin, yaitu selain arisan juga halal bihalal. Pak Heru, selamat datang. Pak Fauzi, waduh, kita lihat agak lengkap. Pak Sukaji, Ketua RW, selamat datang di RT 7. Pak Kapsul, Pak Jumlah, Ketua RT 7 RW 10 Pesanpuro Kecamatan Kedungandang. Tampak ibu-ibu, waduh, cukup lengkap ini, sudah lengkap ini. Atau ada masih yang kurang? Masih banyak ini yang kurang ini kayaknya ini. Oke. Nah, MC kita Pak Irawan. Monggo Pak Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, serta salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita semua seluruh warga RT 07 RW 10 Perumahan Dirgantara di kesempatan hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024 bisa berkumpul di kediaman Bu Dr. Banwati dalam rangka menyelenggarakan acara halal bihalal RT sebagaimana yang sudah mungkin direncanakan sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada kesempatan kali ini kami atas nama RT dan jajaran pengurus menyampaikan rundown atau susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Dalam hal ini sambutan pertama akan diberikan kepada Bapak Ketua RW 10 Perumahan Dirgantara Permai. Kemudian dilanjutkan sambutan kedua oleh Bapak RT kita, Pak Kapsul. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan dari RT 7 disampaikan oleh Bapak Bendahara, Pak Heru. Kemudian arisan ibu-ibu RT 07. Kemudian poin kelima doa, poin keenam acara halal bihalal atau ramah tamah, serta terakhir adalah penutup. Kemudian ini tadi ada usulan dari Pak Bambang, istilahnya ya seperti kita di RT 7. Mumpung ibu-ibu bedaknya masih rapi, nah ini diadakan foto bersama dulu. Jadi dirubah, biasanya foto bersama itu di akhir, ini saran Pak Bambang di awal ya Pak Bambang? BRT. Oh BRT, sarannya BRT berarti. Ya, monggo, Bapak Ibu kita di foto di luar. Di foto dulu. Monggo, enggak apa-apa sambil jalan agak cepat. Ya. Monggo kita foto dulu, enggak apa-apa nanti kerekam semuanya karena monggo Bapak Ibu sambil berdiri kita siap di sini. Tolong sepeda motor 4651 siapa ya? Sepeda motor 451 Revo. Agak geser ke sini. Monggo agak cepat. Di sini aja yang ada background. Oh, yang ada backgroundnya apa, Bapak? Yes. Monggo. Monggo bapak-bapak dahulu, monggo bapak-bapak di bagian belakang. Terus
Ayo panas, agak cepat. Monggo. Oke, bawa kursi boleh, bawa kursi. Ada sebagian di duduk, monggo. Tolong Bapak Ibu. Bawa kursi. Oke, ibu-ibu dulu. Oke, ibu-ibu dulu, monggo, ibu-ibu dulu. Oke. Ibu-ibu dahulu ya. Nanti ibu-ibu terus bapak, ibu sama bapak terus bapak-bapak. Monggo. Sebelah sini Bu, awas jatuh. Sebelah sini, awas jatuh terus. Sedang apa? Sini Bu Hosing. Gak apa-apa difoto. Bapak-bapak minggir dulu. Minggir dulu bapak-bapak. Nggak ada di daftar, nggak ada soalnya bapak-bapak. Ayo cepat sama panas, ho. Aja Bapak. Ini sama kosong satu. Ada yang kosong? Diambil, diambil. Oke. Ayo Pak RT juga Pak RT. 1, 2, 10. 1, 2, 10. Gaya bebas. Cuannya mana cuannya? Cuannya. Oke, bapak-bapak masuk di belakang. Bapak-bapak masuk. Ayo agak cepat. Bapak-bapak di sela-sela, di sela-sela. Nuwun sewu Pak RT dan Pak RT duduk di tengah, tanpa kursi, tanpa kursi. Pak RT dan Pak RT di tengah. Pak RT, oke. Oke, tambah sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Tambah lagi sebelah sini. Bu RT. Bu RT sini Bu RT. Sebelah utara, kursi sebelah utara. Utara, utara. Ini kursi kosong diisi. Sutradaranya banyak. Jangan khawatir. Oke. Kosong, oke. Loh, aku nanti aku, Mang. Gampang. Nanti, oke. Takluk. 1, 2, 10. Kayak bebas. Oke, cuannya mana cuannya? Mas, tolong Mas. Sopo Mas Sopo? Mas Diki. Mas, tolong Mas. Tolong ya. 40 kali ya di fotonya. Kan nggak di sini Pak. Enggak, sini aja di dekat nyonya. Hilang tuh dekatnya. Saya kagak sini. Yuk, 1, 2, 3. 1. Oke, merdeka. Gaya bebas. 1, 2, 3. Cuan. Ganti gaya lagi kak. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Tampak warga RT 7 RW 10 Kelurahan Lisanpuro, Kecamatan Gedogandang, Malang sedang mengadakan acara halal bihalal dan arisan rutin dan pertemuan rutin. Sukses selalu. Oke, kita kembali. Yes. Terus. Bapak Kamen di sini aja.
budale. Tambah Sugiono Agus Purwono. Ya, kami persilakan Bapak Ibu Tanggal 12 Mei kembali ke posisi semula. Saudara 2024 hari Minggu. Nah, fase kedua. Halo. Bisa kita lanjutkan, Ibu bicaranya. Saya review sebentar. Mungkin tadi ada yang belum dengar. Susunan acara kesempatan hari ini Minggu 12 Mei 2024 dalam rangka acara halal bihalal dan arisan rutin RT 7 RW 10 Perumahan Dirgantara Permai. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan akan diberikan oleh dua pihak. Yang pertama adalah Bapak Ketua RW kita, kemudian dilanjut sambutan kedua Bapak Ketua RT kita, kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan RT 7, yang keempat arisan ibu-ibu, 5 doa, 6 halal bihalal atau rahmat tamah, kemudian penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak RW 10 kiranya dapat memberikan sepatah dua kata bagi kami warga RW 7 Perumahan Dirgantara. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 07, Bapak Insinyur Abdul Jaskani beserta Ibu dan Bapak-bapak, Ibu-ibu warga RT 07 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya menjadikan puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada sampai dengan saat ini kita semua masih bisa berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan Bapak Ketua RT 07 untuk melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dan membimbing kita mengikuti ajaran beliaunya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Dengan penuh harap dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di kelak akhir hayat kita nanti akan senantiasa kita semua memperoleh syafaat dari beliaunya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya kami mengaturkan terima kasih atas undangannya yang disampaikan kepada kami, dan alhamdulillah kami bisa memenuhi janji kami untuk hadir di sini. Namun kami mohon maaf, mungkin kami tidak bisa mengikuti acara sampai berakhirnya acara ini karena kami juga tentukan dengan acara-acara di tempat lain. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa acara halal bihalal ini sudah menjadi kultur bagi bangsa kita, gitu.
khususnya di Indonesia ini, yaitu budaya untuk saling berkunjung dan saling memaafkan di negara kita ini sudah menjadi budaya dari zaman nenek moyang kita. Bahkan diawali secara nasional oleh Presiden Soekarno kalau nggak salah, untuk mengumpulkan para menteri dan para dewan saat itu untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat krusial dalam acara halal bihalal. Inilah bisa momen-momen seperti ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya sosial. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kita hidup sebagai manusia ini, kenapa dikatakan manusia ya karena kita memang sudah mengalami tiga alam, mulai dari alam kandungan dan alam roh maupun alam dunia. Dan kalau tidak mengalami hal yang tiga tersebut mungkin namanya juga bukan manusia lagi, nggak salah seperti menurut guru kami tadi. Dan kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diketahui juga bahwa kunci daripada dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah pertama hablum minan nas, yang kedua adalah hablum minallah. Kenapa kita tidak terlepas dari hablum minan nas? Karena kita ya makhluk sosial, sehingga kita tidak bisa berdiri sendiri. Otomatis akan senantiasa saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka untuk itu kami berpesan bahwa dalam hubungan sosial ini kami berpesan bahwa berbuatlah sebaik mungkin terhadap tetangga kiri kanan untuk saling menjalin silaturahmi dan saling sapa dan saling membantu. Karena yang saya tahu ya, atau yang pernah disampaikan oleh guru kami bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak salah di bunyinya seperti ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau nggak salah begitu Pak. Yang saya tahu dikit saja tapi tidak banyak. Maka untuk itu kami mengajak yang mungkin selama bergaul mungkin terjadi komunikasi atau mispandangan wajar, tapi setidaknya dalam saling memaafkan itu juga tidak perlu menunggu halal bihalal. Seharusnya kalau dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari oleh Abu Hurairah itu ya sebetulnya tidak harus menunggu lebaran atau acara halal bihalal dilaksanakan. Jadi setiap saat harus segera meminta halalnya bila mana mempunyai kesalahan atau sengaja maupun tidak sengaja. Jangan sampai kedahuluan dari uang dan emas tidak berlaku lagi. Dalam artian kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita sudah tidak akan bisa minta maaf lagi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk khususnya warga 07 ini, dan mudah-mudahan pada acara halal bihalal ini di RT 07 bisa bermanfaat khususnya kepada warga RT 07 dan umumnya pada lingkungan sekitar RT yang berada di wilayah kerja RW 10. Tapi sebelum kami mengakhiri sambutan kami izinkan menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tidak lupa santen toyo kelopok itu kan urusan ibu-ibu di sana toyo kelopok. Mantap. Dari kupat diasori tonggo. Mantap. Sekal semanten atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sanget Pak RW atas kerawuhannya sekaligus petuah-petuah serta sedikit Matur nuwun Pak Sukaji. Kami juga mohon maaf kepada Pak RW tidak bisa, manakala tidak bisa menjawab secara maksimal di kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali lagi. Karena banyak acara di tempat lain seperti Sama-sama, terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mulai juga. Iya, matur nuwun ngapunten. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah sambutan
sambutan dari Pak Kapsul selaku Ketua RT 07. Monggo Pak RT, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Darwin, yang alhamdulillah bisa rawuh di tengah-tengah kita. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus RT, Bapak Ibu sekalian, warga RT 7 serta adik-adik yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama puji syukur pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Mudah-mudahan kumpul kita membawa barokah manfaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga diserahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini sebenarnya kami dari pengurus RT mengharap Bapak Ibu sekalian dengan keluarga semuanya bisa hadir, berkesempatan untuk bersilaturahim bersama. Terkait dengan kita mungkin sudah agak lama tidak berkumpul, momentum hari raya meskipun sudah Syawalnya sudah habis, tetapi yang namanya silaturahmi halal bihalal, nyari kehalalan masing-masing. Tadi disampaikan oleh Pak RW, tidak ada batas, tidak ada waktu. Sebaik-baik kita bermaaf-maafan apabila kita merasa salah, khilaf, secepatnya mohon maaf. Itu sebaik-baiknya kita bermaaf-maafan. Jadi kenapa demikian? Karena kita belum tahu kapan kita kembali kepada Allah. Ya. Kita kadang-kadang yang sepuh katanya antrinya duluan, tetapi kadang-kadang yang muda malah mendahului kita. Artinya bahwa sewaktu-waktu kita mau kembali pada Tuhan itu kita tidak tahu. Makanya jangan sampai terlambat apabila kita ada salah. Setiap saat ketemu mohon maaf kepada seluruh warga atau handetolan kita. Yang kedua tentunya momentum ini yang tadi disampaikan bahwa halal bihalal itu yang ada hanya di Indonesia. Jadi halal bihalal yang ada di Indonesia ini mesti diawali dengan Ramadan, puasa. Nggak ada halal bihalal kalau tidak ada Ramadan, tidak ada puasa. Nah, sedikit saya ingin mengingatkan saya sendiri, keluarga saya, juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di dalam menjalani hidup itu sebenarnya yang dicari apa? Saya rasa tidak berbeda, semua manusia yang dicari adalah kebahagiaan. Makanya tema yang kita ambil mungkin di banner bisa dibaca, dengan kita bermaaf-maafan menuju kebahagiaan. Apa artinya ini? Ya, artinya kalau kita pandai memaafkan seseorang, handetolan kita, tetangga kita, pasti kita tidak ada beban dalam hidup ini. Dan itulah jalan menuju kebahagiaan. Orang bisa memaafkan, kuncinya hanya satu. Apa? Sabar. Dan sabar itu pasti
dijamin oleh Allah, akan didampingi oleh Allah. Kalau di dalam Al-Quran, Masya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah yang mengatakan bahwa siapa yang sabar bersama saya pasti dijamin. Jadi kalau kita ingin bahagia, salah satu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan berbahagia, tentunya di dalam pergaulan kita selalulah kita ini ada salah, ada berbeda pendapat. Tadi disampaikan Pak RW, di dalam kehidupan ini tanpa perbedaan kita tidak akan berkembang kehidupan kita. Ya. Perbedaan memang diharuskan, ya, tidak dilarang, tidak ada yang melarang siapapun, agama pun tidak akan melarang perbedaan. Yang dilarang adalah permusuhan. Perbedaan itu keindahan. Ibu-ibu ini kalau misalnya semuanya kayak Bu Bambang semua, mungkin bapak-bapak bingung, ini ibu saya yang mana gitu. Ya. Itu baru rupa, belum tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya sama, kita artinya apa? Bosan itu pasti. Manusia itu selalu ingin yang baru dan yang baru. Itulah manusia. Sehingga kita menemukan sesuatu yang baru, baik itu jelek maupun buruk ataupun baik, mari itu kita terima dengan lapang dada, dengan sabar, dengan diambil hikmahnya. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi hidup ini? Kadang-kadang kita keliru, saya sendiri ini kadang-kadang keliru. Ya, saya mencari kebahagiaan kadang-kadang tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang paling parah kalau sudah. Yang penting saya bahagia. Masa bodoh tetangga, masa bodoh saudara, urusannya masing-masing. Ya, lupa bahwa tidak membahagiakan, tidak mengenakan orang lain atau membuat orang lain beban itu adalah dosa. Bagaimana kita tadi disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang sebanyak-banyaknya. Kalau hidup ini tidak ingin rugi, ya harus bermanfaat meskipun kecil, tetapi manfaat untuk orang banyak. Dan insya Allah itu memang termasuk prinsip hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, tolong apapun yang Bapak Ibu lihat ada kelebihan di saya dan keluarga, tolong ini dimanfaatkan supaya hidup saya dengan keluarga ini tidak rugi. Tetapi apabila ada kekurangan saya dengan keluarga saya, tolong Bapak Ibu kami diingatkan. Bahkan saya sudah sampaikan anak saya, nyonya saya siap dimarahi, bukan hanya diingatkan. Betul, Bapak Ibu marah pada kami kalau kami memang kurang benar, kami menerima sangat dengan bahagia dan dengan lapang dada. Karena manusia yang tahu kesalahan kita biasanya justru orang lain. Kita merasa benar. Nah, benar di dalam arti ucapan, Bapak Ibu sekalian, itu maknanya banyak. Artinya bisa berkembang kemana-mana. Benar bagi kita belum tentu benar bagi Pak Bambang. Pak Bambang mengatakan benar, sama saya sepakat, tapi belum tentu bagi Pak Irawan benar. Ya. Makanya kebenaran itu tidak selalu mutlak di dalam kehidupan kita. Menjadi itu monggo Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita ingin tadi bahagia, kemudian salah satunya adalah dengan memaafkan, tapi ada yang lain. Apa itu? Persaudaraan dan kebersamaan. Dengan kalau bersama-sama dengan keluarga, dengan tetangga gini kan bisa bergurau, ya.
ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang curhat, ya kangen-kangenan, itu bagian daripada kebahagiaan kita. Nah, untuk kita supaya bisa demikian, bahasa yang paling cocok adalah hidup kita ini jangan sampai pokoknya aku begini. Ini katanya Ustadz begitu. Kalau sudah orang yang punya prinsip pokoknya aku begini, saya tidak pernah mengganggu orang lain, saya tidak pernah butuh minta bantuan orang lain. Orang yang demikian pasti akan jauh dari keluarga besar, jauh dari kedekatan, jauh dari persahabatan, pasti. Ya. Makanya perlu kita yang namanya hidup ini sebagai makhluk sosial, kalau ingin diterima oleh semua orang, kita yang berpikir bagaimana orang itu mengharapkan dari kita. Yang diharapkan dari kita ini apa oleh orang ini? Kalau seperti itu bahasa Jawanya, mung gue wong akeh kuwi, aku kudu yo apa? Itu mungkin yang paling. Kalau ingin bisa kita diterima di mana saja, kita bisa bergaul dan diterima di semua lingkungan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kenapa ini saya sampaikan yang mumpung, bukan berarti saya ceramah, ini tidak. Ini kan karena saya punya prinsip yang tadi saya sampaikan. Saya ini terus terang saja kenapa dulu juga nggak mau jadi RT. Ya karena ya mungkin kecil manfaatnya buat Bapak Ibu sekalian. Karena saya banyak lari kemana-mana. Tetapi kemana-mana pun saya tetap sampaikan ini. Ya, saya kemarin berangkat ke Jogja, itu juga saya sampaikan. Anda mau memanfaatkan saya enggak? Kalau enggak saya pulang. Ngapain saya sih? Ya. Jangan berpikir saya di sini cari habis. Satu yang saya apa? Manfaat untuk Anda dan manfaat untuk saya. Kalau hanya manfaat untuk saya pulang. Jadi itu di mana-mana, makanya saya meskipun tidak mau dipaksa-paksa ya karena itu amanah seperti di masjid ini misalnya. Ya apa yang bisa kami lakukan akan saya lakukan. Begitu tidak mau yang kita ajak untuk memberikan manfaat diri saya, ya sudah, mungkin tidak mau. Ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan yang kedua, sekali lagi halal bihalal ini tidak lepas dari kebersamaan kita, dan untuk melanjutkan kebersamaan dan kedekatan kita, tentunya masih banyak program-program yang harus kita lakukan bersama-sama dalam rangka untuk kebersamaan dan persatuan kita. Yang pertama tentunya kita ke depan ini biasanya kita kumpul-kumpul lagi, ya. Ini sudah 3 bulan lagi Agustus. Nah, tentunya ini akan saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Agustus kemarin kita tidak kemana-mana, hanya karena memang kondisinya belum masih agak meragukan kesehatan ada kondisi alam kita. Nah, untuk tahun ini monggo apa sebaiknya kita seperti dulu tahun berapa? 5 tahun yang lalu. Awal-awal saya di sini berarti 5-6 tahun yang lalu lah. Kita kumpul-kumpul di tempat tertentu di luar, kita Agustusan di sana. Nah, monggo apa seperti itu? Apa cukup di sini dengan kita yang pernah juga diadakan lomba-lomba ibu bapak jadi satu di sini, anak-anak, ya. Karena ini dari kita untuk kita, apa seperti itu, monggo nanti silahkan ya, sebaiknya seperti apa. Ke Solo. Wah, ini ada ke Solo. Wah, luar biasa. Tulak. Ya, kalau mau ke Jogja, tempatnya saya siapkan. Betul. Ya. Terima kasih. Kalau mau ke Jogja nanti, insya Allah tempatnya saya siapkan. Saya punya tempat yang sudah ya hampir kayak hotel.
Yang kedua, program yang kedua mungkin yang sudah kita jalankan Bapak Ibu sekalian. Jadi program penataan tanah. Seperti yang pernah Bapak Ibu sampaikan kepada kami bahwa kenapa sih mangga ini kok kemudian tidak pernah sembuh sakitnya terus ya. Salah satunya ini sama dengan program di sawah. Padi itu kalau tidak pernah berhenti ya, yang namanya hama atau hama orang itu tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena siklusnya tidak pernah terputus. Setelah ini panen pindah ke sana masih ada. Sama dengan tanaman pangga ini, ya, pangga di sini dipotong, yang lain tidak, akhirnya pindah penyakitnya. Nah, kita coba sekarang bersama-sama ini, mudah-mudahan ini salah satu cara teknik untuk mengendalikan hama atau penyakit di dalam tanaman itu adalah pemutusan siklus hidupnya. Salah satu. Lalu itu nanti akan kita tetap, ini bukan selesai kita potong, nanti kita bersama-sama dengan warga, dengan pengurus untuk sebaiknya ditata seperti apa. Ya, jadi bentuknya seperti apa, cabang-cabang yang mau dipelihara yang mana, kemudian perlu diobat. Saya sudah siapkan obat. Ya, jadi ada 2 macam obatnya. Untuk obat semut ada sendiri, tapi untuk hama juga ada sendiri. Dan sudah saya siapkan sekaligus untuk alat semprotnya. Tinggal kita nanti kerja bakti untuk bisa bagaimana supaya paling tidak mengurangi ya penyakit atau hama pada tanaman kita. Kemudian yang belum, yang masih kita rencanakan itu adalah penataan berem ya, yang selama ini sudah kita lihat sudah nggak karu-karuan ini, banyak yang brokat atau bahkan got ya. Jadi gotnya ini apa namanya, bangunannya sudah banyak yang ambrol. Nah, tentunya kalau ini memang harus kita segera lakukan, kita perlu komitmen bersama, kesepakatan bersama, biayanya bagaimana. Intinya bahwa dana yang ada di RT itu untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kembalinya tetap ke Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mau saja tuh, biar dibetulkan semua dana RT, monggo. Intinya Bapak Ibu sekalian sepakat, monggo. Tetapi kalau itu dihabiskan berarti kita nggak bisa kumpul-kumpul, dananya nggak ada. Nah, ini kan pilihan. Ya. Tapi kesehatan dan keindahan dalam rangka untuk menjaga lingkungan itu perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya, monggo nanti ini nanti disepakati saja. Silakan nanti usul sebaiknya seperti apa. Saya tidak akan memberikan harus begini, tidak. Sekali lagi sesuai dengan janji saya sejak awal saya menjabat, saya hanya ingin semuanya dari bapak-bapak. Saya hanya menerima delegasi untuk mengkoordinir, ya, untuk mengkoordinir. Jadi kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan pengalaman ini, mungkin ada bapak ibu yang mengalami juga berkenaan dengan surat menyurat rumah kita, ya. Jadi kaitannya dengan surat menyurat rumah kita, saya pernah koordinasi dengan Pak Bambang. Pak Bambang ini sudah SHM dan sudah IMB. Gratis. Dan itu gratis ya Pak? Gratis. Ya, gratis. Jadi ya, nanti bisa koordinasi dengan Pak Bambang caranya gimana supaya gratis. Nah, kemarin saya itu lupa. Ini supaya tahu aja. Saya lupa ternyata masih HGB. Dan itu waktunya habis. 2023. Ya, sehingga habisnya 2023. Saya ngurus sudah lebih sekian bulan. Sehingga menjadi sulit. Jadi kalau waktunya sudah lebih, itu menjadi urusannya lama dan kena biaya yang agak ya lumayan. Jadi monggo kalau masih ada yang masih belum, segera
Karena nanti kalau berlarut-larut itu bisa juga nanti tidak terbit PBB-nya. Ya. Jadi bahkan kalau sudah seperti itu nanti begitu kita tidak bisa bayar PBB, tahu-tahu kalau sudah 3-5 tahun itu bisa berlipat-lipat luar biasa. Ya. Ini saya juga cerita pengalaman teman saya pensiunan di Surabaya. Rumahnya dijual dulu masih diminta hampir 2 miliar tidak diberikan. Nah, kemudian pajaknya lupa nggak dibayar-bayar, kemudian dijual menjadi 3M, tetapi kena pajaknya 256 juta kalau salah. Banyak pajak PBB rumah. Jadi padahal biasanya PBB rumahnya hanya sekitar 400. Bisa kena 256 juta ya, 256 juta karena tidak diurus. Jadi mungkin ini saya informasi sekaligus mengingatkan pada bapak-bapak sekalian supaya tidak terjadi seperti kejadian saya gitu. Demikian bapak ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus nanti langsung untuk usul dan pendapat sekalian. Monggo. Sekalian. Waktu makan. Oh, waktu makan. Ya. Oh, monggo. Jadi nanti waktu makan kalau memang nggak bisa ada ditulis boleh. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya dari saya pasti banyak kekurangan, kekhilafan. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, kemudian juga jajaran pengurus RT, apabila ada kesalahan selama kita bergaul atau setahun inilah mungkin begitu. Jadi kami atas nama pribadi, keluarga maupun pengurus RT mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat petunjuk berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.